warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekian lama kita berjumpa dengan pemirsa, menambah kekangenan di antara kita semua sampai sekarang sudah menginjak hadis ke berapa? 28. Berarti sudah bersama pemirsa membersamai 27 hadis ke belakang. Dan alhamdulillah pada kesempatan sekarang hari ini kita sudah menginjak pada hadis ke-28. Kira-kira pembahasannya apa nih? Hadis ke-28. Gini, Bab, di kesempatan kita sebelumnya kita sebetulnya agak sedikit kaku, terjebak dengan tema yang ada. Ini entah inspirasi dari mana, saya jadi ingat Apahmi gitu. Apahmi yang biasanya ruang-ruang sempit itu ketika ada beliau luas sekali. Termasuk ketika tadi kita mendiskusikan hadis ini, hadis kedua. Beliau kan inspiratif banget. Jadi entah harus mengawali bahasan ini dari mana, bahkan kita juga bingung mengakhirinya. Tapi kira-kira ini saya bacakan ya dulu hadisnya. Boleh ya. Nanti kita coba roasting dan startingnya dari mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam. Yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mali aqallu lil hisab. Rawahu Ahmadu an Mahmud ibn Labid. Ini apa Mi? Coba gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MHTV, alhamdulillah akhirnya saya bisa bersilaturahmi ke studio MHTV. Tabaruk ikut Eyang dan ikut Aang ini. Alhamdulillah saya yang beristighfar. Bermanfaat karena saya ditanya tadi, saya melihat hadis ini sebuah ironi. Artinya ketika hadis ini dihadapkan dengan situasi zaman sekarang, zaman ayeuna gitu. Ironinya adalah dibalik percepatan era, seakan-akan hanya dua yang menjadi acuan hidupnya. Yang pertama adalah bagaimana dia bisa hidup sepanjang mungkin dengan kekayaan sebanyak mungkin. Artinya dia dikejar masalah eksistensi kehidupan dan harus ditunjang dengan kekayaan yang mumpuni. Terbukti kalau dulu kita zaman MI lah, Abi Mas Andrena pada saya tidak iya. Zaman kita MI dulu tidak ada beban apapun, yang ada hanya pulang sekolah, ngambil layangan, gabung bersama teman-teman, renang dan ya, renang di kali, pulang dimarahin, dipaksa mandi. Lamun bulan puasa, kalau bulan puasa di pikiran itu cuma bagaimana saya buka dengan apa, dan sebelum tarawih petasan. Oh, iya. Tapi kalau melihat anak SD hari ini, dia sudah pamer bagus-bagusan gadget dengan teman-temannya, pula banyak-banyakan follower. Setiap harinya tentang konten viral. Sepatu kalau nggak sneaker nggak jalan. Ini kasihan generasi kita selanjutnya. Bukan artinya selalu ada hal positif dari setiap perkara, hanya saja ada aturan-aturan supaya tidak kemudian generasi zaman itu malah mengakses hal-hal yang negatifnya. Nah, ironinya adalah
Dari kecil dia dituntut untuk eksis, cinta tentang kehidupan. Ironinya ternyata Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sudah ngendika tenaonnya, sudah berdauh seakan memberikan rule untuk umatnya ke depan. Beliau orangnya progresif sekali dengan menyebutkan hadis ini. Dan ironinya kita membaca ini di era sekarang bahwa isnani yakrohu ma ibnu Adam yakrohu al maut wal mautu khairun lahu minal fitnah. Coba hari ini manusia ternyata mencintai kehidupan, tidak sadar tentang fitnah ke depannya, dan dia menghindari kematian. Seharusnya kan tentang kematian kita harusnya prepare karena mati sebuah keniscayaan. Yang kedua, menariknya adalah wakilatul mal wayakrahu kilatal mal. Wakilatul mal ironisnya adalah wakilatul mal aqallu lil hisab. Nah, padahal justru sekarang orang berlomba-lomba tuh paduli halal haram, nepika sampai kemudian ya ibarat kata di depan uang semua orang sama agamanya gitu, ngehalalkan segala cara, gulupet nyawa. Kasihan mengejar-ngejar sesuatu yang memang sudah dipastikan takarannya gitu. Nah, ini ironi sekali. Tapi kemudian hadis ini apalagi lain yang kedua ya, jangan sampai diambil intisari untuk kemudian malas bekerja gitu. Itu mungkin dari gini, saya entah ini pemikiran ini entah disepakati atau tidak. Kekhawatiran bahwa prediksi Rasul yang tertuang dalam hadis ini kemudian diartikan bahwa Islam itu anti kemapanan, agama yang menolak kemajuan, agama yang tidak peka zaman. Misal gini, sehat misal itu dianjurkan dalam Islam, Pak. Ya kan? Ya. Misal sumu tasihu, berpuasalah agar kalian sehatnya. Sehat itu dianjurkan. Ada orang yang kemudian karena paranoid yang berlebihan, kemudian apapun dia lakukan untuk menuju hidup sehat. Pagi-pagi belum duha, belum apa-apa langsung ke gym gitu kan. Karena takut kelebihan lemak. Atau siang hari dia berlari untuk kemudian dengan harapan target fisik tertentu yang dicapai, membakar kalori sekian dan yang lain. Lupa bahwa ada kesempatan positif yang bisa digunakan untuk hal-hal positif. Nah, saya tidak sedang, kita dalam kesempatan tidak sedang menghakimi teman-teman atau siapapun Ibnu Adam dengan menggunakan pisau ini gitu. Sehingga kemudian kita digolongkan kepada sekelompok orang yang atas nama agama kemudian melawan kemapanan, tren-tren yang harus muncul hari ini. Nah, berangkat dari hal itu, pertama, sehat itu perluan, penting. Modal. Ya. Panjang umur juga kalaupun itu baik, is okay gitu kan. Ya, why not? Tidak jadi urusan, tidak jadi soal. Nah, di sini ini mungkin ini ada pertanyaan atau mungkin pancingan. Yakrohul maut wal mautu khairul lahu minal fitnah. Ini catatan kecil, catatan besar dari Kanjeng Rasulullah SAW itu, ada seseorang yang kemudian tidak menyukai kematian, padahal kematian baginya lebih baik daripada fitnah yang datang kepadanya atas usaha-usaha tadi gitu. Ini maksudnya gimana? Setidaknya ada dua indikasi yang satu tentang yakrohul maut
Ibu Adam tidak menyukai kematian, atau sesuatu yang paling benci itu adalah kematian. Yang kedua adalah tentang sedikitnya harta, berarti lebih mengedepankan glamor ketimbang kesederhanaan. Nah, yang perlu menjadi catatan, padahal dulu sahabat itu yang namanya kematian itu dirindukan, karena aumut syahidan itu, iskariman aumut syahidan. Tetapi pada era sekarang, kalau dipilih mau mati sekarang atau nanti, tentu pilihannya nanti sajalah. Nah, yang perlu kita ambil daripada makalah ini adalah persiapkan untuk kematian itu, agar apa yang kita persiapkan nanti akan hasilnya kita akan rasakan setelah kematian itu. Maka orang itu yakin wal mautu khairul lahu, ketimbang hidup dalam keadaan fitnah zaman, fitnah agama, banyak kemurtadan, kemudian fitnah itu banyak kemusyrikan dan yang lain sebagainya, banyak musibah agama dan yang sebagainya. Daripada ketimbang dia hidup dalam kondisi seperti itu, ditakutkan dirinya terjerumus ke dalam kemusyrikan, daripada sampai kemusyrikan, lebih baik mati dalam keadaan iman. Saya menarik pandangan Aang ya, maksudnya hadis ini kemudian ibarat sebuah pisau mengiris apa yang harusnya diiris, tidak mengiris ataupun tidak digunakan untuk keperuntukannya. Memang kalau membaca dari hadis ini, satu hadis itu baiknya kita sudah tahu kan. Hadis itu kemudian dikompromikan dengan hadis yang lain supaya tidak kontradiktif. Seolah kalau hadis ini saja yang dibaca, seolah boleh jadi pisaunya digunakan atau hadis ini digunakan untuk memberikan ya, boleh jadi kalau tidak dikompromikan hadis saja, karena Islam itu menariknya, dia tidak hanya undang-undang mengatur bagaimana kita pulang pun, Islam itu mengatur bagaimana kita hidup. Tidak hanya bagaimana kita pulang, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan. Jadi kalau ibarat sebuah pisau itu bagaimana kemudian irisannya mengiris terhadap hal-hal yang keperuntukannya dan irisannya baik. Contoh tadi Ang seolah mengejar-ngejar sehat, padahal sehat itu kan sesuatu yang baik. Nah, sebetulnya Islam itu menganjurkan hidup sehat. Itu jelas. Nabi sendiri olahraga dong, dan beliau itu bertubuh proporsional. Bahkan lari dengan Siti Aisyah itu kan. Panahan pada saat itu, berkuda, bahkan kekuatan beliau setara dengan beberapa laki-laki 15 atau berapa gitu. Kemudian Islam supaya tidak over, sehat itu diberikan rule dengan afiahnya. Nah, itu menariknya Islam. Kamu sehat iya, tapi dengan afiahnya dong. Gitu. Sehat kamu itu kemudian untuk beribadah dong. Harus ada efek positif dari sehat itu. Iya. Karena kalau tidak seperti itu, itu akan kebablasan kemudian. Dan kilatul mal. Seakan dengan bacaan ini sedikit harta, ya udahlah, kita nggak usah kaya amat. Lalu maaf ya, karena rukun Islam itu ternyata yang gratis cuma satu. Syahadat saja. Sholat kan perlu uang. Sholat puasa pun perlu uang. Zakat apalagi. Atau zakat puguh. Munggah haji komo gitu. Bahkan kritik sosial untuk umat Islam hari ini kan, bulan puasa justru keluar uang sebanyak-banyaknya gitu. Inti dari puasanya miss. Kenapa? Karena fasting all day long dan party all night long gitu. Berpuasa seharian penuh dan berpesta semalaman penuh gitu. Nah, tentang sedikit harta pun, kalau misal ini Kanjeng Nabi itu orang kaya,
pemuda mana yang memberikan mas kawin terhadap istri-istrinya? Siti Aisyah ditanyakan bahwa 12 ukiah dan satu nasi. Satu nasi itu adalah setengah 500 dirhaman, 500 dirham keseluruhan. Itu kaya banget berarti Kanjeng Nabi itu. Berapa puluh unta kalau dikonversi. Benghar pisan gitu. Ya. Pemuda mana yang masa iya ranjang Kanjeng Nabi itu kalau dijual kira-kira 500 jutaan. Ranjang di mana? Iya, ketika beliau meninggal. Kaya sekali beliau itu. Dan banyak kemudian hadis-hadis yang menerangkan bahwa sahabat itu giat mencari uang. Tata buku lugu dua pagi-pagi buta sekali pergi ke pasar. Kayak Abdurrahman bin Auf. Kawin lalu kemudian menggunakan minyak sufroh keren. Cek Nabi komisi atau aulim walau bisyat. Nah, hanya saja Islam itu ini adalah rule untuk menyelaraskan, tidak untuk kamu jangan miskin, bukan. Islam itu menuntut kamu kaya lah. Kanjeng Nabi pun kayak mani takoda anna nabiyana Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam fakirun zaidan fahuwa pasikun. Siapa saja orang yang beranggapan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu fakir zahid, niscaya dia orang fasik, itu kaya raya. Nah, kayanya iya, sehatnya iya, afiahnya pun harus. Kayanya iya, tapi zuhudnya pun. Nah, itulah Islam selalu beriringan antara supaya jamek maneh lah gitu. Jadi sehat dengan afiahnya pun kaya dengan karena yang menghalangi kiamat itu salah satunya adalah sakhwatil agniya di samping ilmu ulama gitu. Namun umat Islam miskin cepat kiamat kan takut juga kita. Nah, jadi gini, saya teringat satu kisah. Ini karena meraba-raba ya, bahwa Kanjeng Nabi pernah menyampaikan kepada Siti Aisyah atau Siti Fatimah ya, bahwa kelak Abdurrahman bin Auf ini dari nyambung. Abdurrahman bin Auf itu nanti akan ketika meninggal, cara dia menuju surga itu merangkak, meronang. Gitu. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi itu disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Sampai kemudian dia kan seorang pengusaha yang menguasai pasar Koinuko. Meski mereka bangsa Yahudi kan, kaum urban bernama Muhajirin dan kemudian imigran bernama Muhajirin bertemu dengan Ansor yang kemudian segala kekurangan Muhajirin ditambal sulam dipenuhi oleh kaum Ansor. Tapi sejarah mencatat sosok Abdurrahman bin Auf itu kan menderma dengan hampir semua hartanya habis, hampir semua. Bahkan perang Badar itu sponsornya kalau mau sponsornya Abdurrahman bin Auf. Tidak sampai di sana, padahal kan hampir semuanya dia menjadi sponsor kebangkitan dan kemajuan agama perjuangannya. Dinyatakan oleh Nabi, nanti kelak Abdurrahman bin Auf ketika menuju surga itu merangkak, ngerondang. Abdurrahman bin Auf itu sampai harta mana lagi yang belum saya dermakan. Ini poinnya kan, orang takut miskin, takut sedikit harta, padahal dari sedikit harta itu akan sedikit hisaban. Nah, ini yang kemudian terjadi di masa Nabi adalah orang yang takut ada harta yang tersisa tidak digunakan untuk agama, sehingga saking banyaknya sisa harta itu dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan dengan cepat. Menet nu sejen kasawargana ngorondang. Nah, diklarifikasi. Ada nggak kemungkinan lain cara Abdurrahman bin Auf masuk apa? Surga. Ini poinnya ke juhudnya. Ternyata bisa juga nanti, mungkin juga nanti Abdurrahman bin Auf berjalan menuju surga dengan cara berdiri dan cepat. Nah, ini poin yang kedua. Tadi dinyatakan merangkak, kemudian sekarang berdiri. Artinya agama ini memberikan peluang. Ya. Ayo kaum-kaum yang nanti dimungkinkan merangkak. Ayo yang kemudian hari ini berada dalam giat iktisodiyah. Ada dalam kegiatan keekonomian Islam. Ayo kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi lihat bagaimana cara Rasulullah mendermakan, bagaimana cara Khadijah mendermakan hartanya. Bagaimana cara Abdurrahman bin Auf mendermakannya.
Sehingga meski hartanya sedikit atau berkurang, dia tidak takut dengan tren menurunnya harta. Iya, iya. Karena kan bukan ketiadaan harta, tapi ada mu'alaqatil qalbi bidunya, ketiadaan connect antara hati dengan harta. Entah harta sebanyak apapun, yang penting tidak connect. Karena kalau itu yang saya tahu dan belum saya rasakan. Mesti hartanya sedikit, yang kita rasakan kan. Ya walaupun nggak ada harta, tapi kalau misal mendamba-damba ya zong-zong juga kan. Kita begitu khawatir tentang seekor ayam Bangkok yang datang dengan harga tertentu kemudian melupakan segalanya. Padahal seekor ayam Bangkok yang harganya juga tidak terlalu gede. Ada sebagian lagi yang kemudian ayamnya seribuan, tapi hati tetap santai aja. Kalau sebetulnya tidak terlalu lama kok. Apa namanya? Yang menarik adalah wakilatul mal, apa namanya? Aqallu lil hisab. Aqallu itu tidak terlalu lama, cuma binisfil yaum. Cuma setengah hari. Setengah hari. Ukuran setengah hari akhirat. Yaitu khamsumiati amin. Jadi itulah. Dua hal ya sebetulnya yang diprediksi oleh Rasul, dan prediksi itu tepat hari ini kita alami. Ya, kita alami. Pertama, begitu takutnya kita akan kematian. Saeutik gering ka dokter, muliang saeutik ka dokter. Padahal, ayo, di dalam sihat ada tuntutan apiah. Ketika beras di dapur menipis, uang di dompet menipis, saldo berkurang, anak mulai merengek-rengek, kita seolah dipaksa untuk atau memaksakan diri untuk menanggalkan baju yang biasa melekat pada kita, memakai apa saja, terhubung dengan siapa saja, melakukan usaha apa saja, lupa bahwa di balik itu ada manfaatnya. Bahwa teringat kaidah usul fikih apa yang tadi dibahas itu tentang dikuasai hukum maqasid, bahwa bukan tentang sihatnya tapi tentang afiahnya, bukan tentang kekayaannya tetapi tentang juhudnya. Bukan berarti hadis ini menakut-nakuti kita tentang kematian. So, kalau kematian sudah datang kan tidak ada yang ditakuti, pasti terjadi. Tetapi berpesan Rasul tentang melalui hadis ini, persiapkan loh untuk kematian itu. Setelah kematian itu istiqdad lima ba'dal mautnya. Ya, jadi sebetulnya Kanjeng Nabi itu mewanti-wanti ke umatnya, saya tidak peduli kapan kalian meninggal. Yang saya pedulikan adalah bagaimana cara kalian meninggal. Itu kira-kira inti dari hadis itu inilah. Termasuk beliau tidak peduli banyak dan sedikitnya harta yang kau kumpulkan. Tapi yang Rasul pedulikan apa yang akan dari mana, dua kan, min aina, terus ila aina. Kemana kalian? Bukan dituntut untuk tidak menjadi agnia, cukup aja berkorok. Ya makanya kan dalam maqasid agama itu hifdudin didahulukan. Hifdudinin summa nafsin mal nasab, artinya usia, nafsin itu kan usia, sehat itu adalah rencana kedua atau prioritas kedua maksudnya gitu. Menarik sekali ya harta, bahasan ini ya. Harta juga prioritas keberapa. Tapi kalau prioritas 2, 3 dan selanjutnya digunakan untuk prioritas yang pertama, kira-kira apa salahnya kita kaya? Saya sebetulnya sudah memberikan konklusi tadi. Saya di akhir ingin sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa hidup dengan afiah, sehat dan afiah, dan kita bisa al-kafaf gitu. Waliyat kerbutuh. Teringat juga doa ya, waj'alil hayata ziyadal lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Artinya kehidupan untuk menabung pundi-pundi amal, dan kematian untuk kita berhenti dari kematian. Banyak sekali penjelasan sebetulnya dalam
hadis nomor berapa ini kalau kita sahih tapi berhubung di badan Al-Wafi ya. Betul. Kiranya apa yang bisa Disimpulkan diambil dari ke-28 ini? Tidak ada salahnya kita panjang umur, diberi kesehatan yang bahkan tidak tersentuh kata sakit. Tidak ada salahnya. Yang salah itu kita tidak memanfaatkan umur itu untuk kebaikan, untuk ukhrawi kita. Tidak ada yang melarang manusia muslim untuk kaya. Yang dilarang itu ketika hati kita tertambat pada kekayaan itu. Lupa kepada al-mughni, sosok dat yang memberi kekayaan. Itu gimana? Terima kasih sudah berkenan untuk Berdiskusi. maksudnya memberikan kesempatan untuk saya bisa mengecap studio ini gitu, bisa bertatap muka langsung. Biasanya saya kan melihat Babab, melihat Ang Dodol lewat channel-channel YouTube. Alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka in person secara langsung. Mudah-mudahan menjadi berkah buat saya pribadi, umumnya bagi pondok pesantren Al-Wafi gitu. Saya kira cukup Ya, kita akhiri pemirsa dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.